Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin jajanan yang enak banget dan ini lagi viral dari olahan singkong. Dijadikan ide jualan, ini laris manis karena rasanya tuh beneran enak banget, apalagi ditambahkan selai coklat seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan? Simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan panci yang berisi air, masukkan 500 gram singkong yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kemudian tutup, masak sampai singkongnya itu benar-benar lembut. Setelah beberapa menit direbus, singkongnya bisa dicek menggunakan garpu seperti ini. Kalau sudah lembut atau empuk, tandanya sudah cukup, matikan api kompor. Lalu angkat dan tiriskan. Pastikan singkongnya itu direbus sampai benar-benar lembut ya, supaya mudah saat dihaluskan. Nah, ini singkong yang sudah direbus, lagi panas, langsung saja haluskan. Saya menggunakan ulekan seperti ini. Sampai teksturnya tuh benar-benar halus ya. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Atau untuk tingkat kemanisannya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Setengah sendok teh vanili bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Ini singkongnya masih panas, jadi gulanya dimasukkan di awal ya, supaya nanti mencair dan tercampur. Setelah tercampur seperti ini, lanjut tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Aduk lagi sampai tepungnya tercampur. Setelah itu tambahkan 1,5 sendok makan margarin. Nah, ini bisa dilanjut aduk menggunakan tangan supaya lebih tercampur rata. Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya, atau bisa juga menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Aduk sampai semuanya tercampur rata dan adonannya menyatu. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Bisa diambil sedikit adonan, dibulat-bulatkan seperti ini. Kalau sudah bisa dibentuk, itu tandanya sudah cukup ya. Ini sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya siapkan nampan atau piring, boleh menggunakan apa saja. Kemudian ambil 1 sendok makan adonan singkong. Atau untuk besar kecilnya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau ditimbang juga boleh ya, sesuai selera. Bulatkan adonan sampai mulus, setelah itu beri lubang di tengahnya seperti ini. Bentuk mirip donat. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Bisa disisihkan. Lanjut, ambil lagi 1 sendok makan adonan singkong. Lakukan seperti itu sampai selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, ini semuanya sudah selesai dibentuk. Dari satu resep ini dapatnya 15 piece untuk ukurannya sedang. Kemudian sisihkan, lanjut siapkan untuk baluran luarnya ya. 3 sendok makan tepung terigu. Tambahkan air secukupnya, sedikit demi sedikit, lalu diaduk sampai tercampur. Nah, ini sudah tercampur. Untuk adonannya agak encer seperti ini ya. Sisihkan. Lanjut siapkan juga tepung panir atau tepung roti untuk baluran luarnya. Langsung saja ambil donat singkongnya ya, kemudian baluri dengan adonan basah seperti ini. Kemudian yang terakhir baluri dengan tepung roti. Baluri secara merata. Sedikit ditekan-tekan supaya tepung panirnya itu nempel. Dan hasilnya itu seperti ini sudah rapi, sisihkan, lanjut baluri lagi yang lainnya, lakukan sampai selesai.
Nah, ini semuanya sudah dibaluri tepung panir. Ini sudah siap untuk digoreng. Ini akan saya goreng yang pertama kali diberi tepung panir ya, karena ini sudah benar-benar nempel. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai kedua sisinya itu kering. Dan jangan lupa dibalik ya, supaya matangnya merata. Bisa dilihat bagian bawahnya tuh kering, crispy seperti ini ya, baru dibalik. Ini cukup 1 kali balik supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, ini sudah cukup, kedua sisinya sudah kering, crispy, langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah itu bisa lanjut masak, sisanya lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, donat singkongnya sudah matang, siap untuk dinikmati. Kalau untuk ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika seperti ini. Saya pakai yang 6A, tambahkan kertas bolu ya. Ini tampilannya cantik, menarik, gembul menul-menul. Dijual seperti ini, 2000-an, insya Allah laris manis. Atau bisa juga dikreasikan seperti ini ya, tambahkan topping selai coklat. Cocok banget untuk ide jualan, titip di kantin sekolah, di warung-warung, ataupun jualan online. Ini insya Allah laris manis karena rasanya beneran enak banget. Dan ini langsung saja kita coba ya. Ini tampilannya cantik, menarik, matangnya juga merata, tidak ada yang gosong. Wah, ini lembut banget teman-teman, dan luarnya itu crispy. Langsung saya coba, bismillah. Wah, ini enak banget teman-teman, luarnya crispy, dalamnya lembut, manisnya juga pas, dan bisa ditambahkan selai coklat seperti ini, supaya rasanya tuh lebih enak. Pertama-tama siapkan 100 ml susu cair hangat, ini saya peroleh dari setengah bungkus susu bubuk yang ditambah air. Berikutnya 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Lalu bahan ini diaduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, ini sisihkan ya. Diamkan selama 10 menit sampai dia berbusa. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu pro tinggi. Tambahkan 1 butir telur. Kemudian masukkan biang yang sudah kita buat di awal. Ini sudah berbusa, tandanya raginya aktif. Masukkan secara bertahap, lalu diaduk sampai tercampur rata. Lanjut masukkan sisa biangnya tadi ya. Ini saya masukkan semuanya. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Karena adonannya sudah berasa berat, lanjut saya uleni menggunakan tangan supaya lebih tercampur rata. Sebelumnya tangan sudah dicuci bersih ya. Dan ini uleni sampai adonannya setengah kalis. Lanjut tambahkan 30 gram margarin dan seperempat sendok teh garam. Lalu uleni lagi sampai tercampur rata. Setelah ditambahkan margarin, adonannya akan berasa agak lembek, jadi ini diaduk terus ya, atau diuleni terus sampai adonannya itu menyatu semua dan tidak lengket lagi di tangan. Setelah adonannya menyatu dan tidak lengket lagi di tangan, ini sudah cukup ya. Bulat-bulatkan adonan seperti ini sampai mulus. Kemudian masukkan lagi ke dalam wadah, dan ini akan kita istirahatkan, tutup dengan kain bersih. Istirahatkan selama kurang lebih 60 menit atau sampai mengembang. Dan ini setelah diistirahatkan, adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah itu kempeskan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam. Kemudian satukan lagi adonannya dan uleni sebentar ya, sampai adonannya itu menyatu seperti semula.
Lanjut bulat-bulatkan lagi adonannya. Dan ini berasa lembut banget setelah diistirahatkan. Pindahkan ke alas kerja, sebelumnya taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Kemudian bagi-bagi adonan. Untuk besar kecilnya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini saya bagi menjadi 14 bagian. Kalau teman-teman mau adonannya ditimbang juga boleh ya. Dan ini saya kira-kira saja sampai adonannya itu sama besar seperti ini. Kemudian ambil satu adonan, pipihkan, lalu bulat-bulatkan sampai mulus. Setelah semuanya dibulat-bulatkan, lalu tutup lagi dengan kain supaya permukaannya tidak kering. Kemudian ambil satu adonan yang pertama kali dibentuk, lalu pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau dirasa terlalu lengket bisa taburi sedikit dengan tepung terigu ya. Selanjutnya tambahkan isian, saya pakai sosis. Satu sosis potong menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian gulung. Dan untuk motifnya potong-potong seperti ini ya. Kemudian gulung lagi dan sedikit ditekan-tekan supaya nempel. Dan hasilnya itu seperti ini, cantik, unik, menarik. Ini caranya mudah banget ya. Sisihkan, lanjut ambil lagi adonannya, lakukan seperti tadi sampai selesai ya. Oh ya, untuk isiannya ini bebas ya. Bisa juga menggunakan selai coklat, meses, ataupun keju. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini semuanya sudah selesai dibentuk. Kemudian tutup lagi dengan kain bersih. Istirahatkan selama 15 menit. Dan ini setelah diistirahatkan, adonannya itu gembul-gembul dan ini siap untuk digoreng. Ambil adonan yang pertama kali dibentuk. Kemudian siap untuk digoreng ya. Sebelumnya sudah saya panaskan minyak, langsung saja masukkan adonannya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil dan jangan terlalu banyak di teflon karena nanti rotinya akan mengembang. Setelah bagian bawahnya kering dan sudah kecoklatan seperti ini, kemudian balik supaya matangnya merata. Dan ini kita masak sampai warnanya itu kuning kecoklatan. Nah, ini bisa dilihat semua sisi sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang ya. Langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah ini diangkat, lanjut masak sisanya, lakukan sampai selesai. Dan ini rotinya setelah ditiriskan, siap untuk disajikan. Dari satu resep ini dapatnya 14 piece. Hasilnya cantik, menarik, dan gembul menol-menol. Masya Allah, ini cantik banget hasilnya ya. Unik, menarik, dan teksturnya itu empuk, lembut. Teman-teman bisa lihat ya. Wah, ini tekstur rotinya beneran empuk banget teman-teman, lembut. Ditambah isian sosis seperti ini, rasanya jadi tambah mantul. Ini tanpa mixer ya, hanya diuleni menggunakan tangan tapi hasilnya memuaskan. Ini saya coba, bismillah. Enak banget teman-teman. Tekstur rotinya yang empuk, lembut, ditambah isian sosis, ini beneran enak banget. Dimakan seperti ini saja sudah enak, tapi kalau mau ditambah saus juga boleh. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget ya cara membuatnya. Teksturnya itu beneran empuk banget, lembut, tidak keras sama sekali. Dan ditambah isian sosis yang bikin tambah enak. Ini disukai semua kalangan,
apalagi anak-anak. Cocok juga untuk ide sarapan bekal anak sekolah dan dijadikan ide jualan ini laris manis. Untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP dan tambahkan stiker supaya lebih menarik. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.